Apa yang ada di benak kalian bila melihat dan mendengar tentang rumah tusuk sate? Kamu tahu nggak, rumah tusuk sate itu nantinya akan bawa sial dan banyak hantunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Salam doa untuk Indonesia kita agar terbebas dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Welcome back di channel Ngobrol Pengalaman Real. Thanks buat kalian yang sudah support channel Ngopar 88. Semoga kalian dibalas sama Allah, diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezekinya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Si Budi adalah sosok orang yang mempunyai ambisi yang kuat. Salah satunya, dia pengen banget punya rumah atau punya tanah sebelum dia menikah. Aduh, kapan ya gua punya sebidang tanah dan gua punya rumah? Dan disitulah si Budi jadi giat bekerja. Dari pagi sampai malam, dia nggak mengenal lelah. Sampai-sampai dia nabung dari celengan sampai ke tabungan bank, sampai tabungannya gendut. Setelah Budi mempunyai tabungannya gendut, dia nanya-nanya ke orang mana tanah yang mau dijual dan mana rumah yang akan dijual juga. Dan seketika ada temennya yang nawarin rumah. Bud, gua denger lo lagi cari rumah ya? Bener sih, gua lagi butuh, tapi sebenarnya gua lagi cari tanah sih. Oh iya, kebetulan Bud, rumah orang tua gua mau dijual tuh. Orang tua gua lagi butuh duit, Wah, serius nih mau jual murah? makanya mau dijual murah, barangkali cocok buat lo gitu. Ya udahlah, oke besok kita bareng-bareng ke sana ya. Bud, gimana? Lo suka nggak dengan kondisi rumahnya? Wih, gua suka banget nih. Ya, kalau bisa kasih DP dulu lah Bud, buat tanda jadi. Ya wis, besok gua bawa duitnya ke lo. Dan akhirnya si Budi kok nge-DP-in rumah ya? Si Budi kok gampang ya? Baru juga lihat dia udah beli, di DP pula. Gak tahu kenapa si Budi kok suka sama rumah itu. Gue curiga penjual ada main tuh sama dukun. Sampai si Budi kayak langsung jatuh cinta tuh sama rumah. Dan akhirnya si Budi beli tuh rumah dengan harga setengah harga yang ditawarkan sama si penjual. Alhamdulillah, akhirnya gua punya rumah. Dan Budi, dia pulang ke rumah dengan muka gembira. Dia mau bilang ke orang tuanya bahwa dia udah membeli rumah. Sampai di rumah, si Budi bilang ke bapaknya untuk melihat rumah yang dibeli oleh si Budi. Alih-alih ingin membahagiakan orang tuanya, dia kena semprot dimarahin sama bapaknya. Oh ini Bud, rumah yang kamu beli, kamu nggak salah. Emangnya kenapa, Pak? Kamu tahu nggak, rumah tusuk sate itu nantinya akan bawa sial dan banyak hantunya. Budi tambah bingung. Kenapa dia membeli rumah yang tidak sesuai dengan harapan orang tuanya? Sampai-sampai si Budi browsing sana sini, tanya sana sini, gimana caranya untuk menghilangkan kesialan yang ada di rumah tusuk sate itu. Akhirnya dia renovasi tuh rumah dengan biaya yang dia tabung. Awalnya sisa tabungan dia untuk membeli rumah lagi, tapi dia renovasi tuh rumah, habis uang tuh Bud untuk renovasi rumah. Akhirnya selama 2 minggu renovasi rumahnya selesai. Budi pun langsung mendiami rumah barunya. Ini awal kejanggalan rumah yang dibeli Budi. Malam pertama dia tidur di rumah barunya, dia selalu mendengar langkah-langkah yang langkahnya itu ganjil. Awalnya sih
Budi berpikir itu tikus atau kucing. Tapi kenapa sampai seminggunya langkah itu selalu ada? Patut dicurigai itu. Budi berpikir positif thinking aja, tapi Budi tetap curiga. Loh, kenapa kalau didengerin langkahnya selalu ganjil? Ini awal mula si Budi ngerasa rumah ini agak angker. Karena pas subuh setelah dia sholat, dia pergi ke dapur dan dia melihat ada selang mesin cuci gerak-gerak sendiri. Dia terdiam karena gerak-gerak si selang itu aneh. Kalau tersentuh sama hewan atau tikus itu geraknya beda, tapi ini kayak gerak tapi langsung diem. Budi curiga itu kayaknya kerjaan makhluk halus. Budi tambah berpikir, apa benar yang dikatakan bapaknya itu? Katanya kalau rumah tusuk sate selalu banyak penunggu makhluk asal yang jahil. Itu penampakan awal, kata Budi. Selang 2 bulan dia menempati rumah itu, Budi mengalami hal ganjil lagi. Tiap malam dia mimpi seorang wanita lagi sapu-sapu di depan rumahnya. Itu mimpinya malah sampai tiap hari. Budi tambah bingung. Kenapa tiap tidur di rumah barunya itu selalu ada hal-hal aneh? Ada sih kisah Budi yang paling menyeramkan. Ceritanya waktu malam Jumat jam 11 malam dia kebangun karena perutnya keroncongan pengen makan. Akhirnya dia ke dapur. Pas dia mau masak, dia melihat sosok 2 anak laki-laki hitam lari-lari. Budi kaget. Budi langsung balik tuh ke kamar karena dia takut. Kata Budi, gila, tambah yakin gua ini rumah banyak hantunya. Tapi kenapa sih lu, Bud? Udah jelas banyak hantunya, masih aja lu diam di rumah itu. Setelah banyak kejadian hal aneh yang menimpa si Budi baru berpikir, apa gua jual lagi nih rumah daripada membahayakan dirinya. Alih-alih pengen dijual itu rumah, Budi didatengin makhluk halus lagi. Kejadiannya di dapur lagi, sama kayak tadi. Budi merasakan lapar pas tengah malam, dan akhirnya dia makan tuh di dapur. Pas dia lagi makan, ada langkah yang dulu dia pernah dengar. Tapi ini langkah jelas di belakang si Budi. Budi sambil makan di belakang ada langkah. Budi lagi makan, dia takut karena langkah dengan bau-bau yang seger. Pas makan, dia nengok ke belakang, ada sosok perempuan yang penampilan sangat cantik dengan memakai baju kayak pengantin. Budi sebenarnya mau lari, tapi kenapa dia tidak bisa berdiri, seperti ada yang megang. Dan benar, si Budi dipegang tuh tangannya sambil bilang tuh, makhluk, kamu harus nikah sama saya. Gila, kalau gua jadi Budi, gua udah teriak tuh. Tapi Budi malah tersipu-sipu karena makhluk itu cantik. Sampai si Budi nanya, kamu dari mana? Kata Budi. Saya penghuni rumah sebelum rumah ini dibangun. Budi tambah bingung. Kenapa Anda ngajak nikah sama saya? Kata makhluk itu, karena saya suka sama Anda. Hari ini pun saya akan bawa Anda ke tempat saya. Dan akhirnya dia baca-baca yang dia bisa, walaupun suaranya terbata-bata.
Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Setelah selesai dia membaca ayat-ayat itu, makhluk itu berubah menjadi muka yang serem banget dengan gigi yang tajam. Dan disitulah Budi bisa lari. Dia sampai keluar rumah dan nelpon orang tuanya. Gila. Budi dengan keadaan itu dan kejadian janggal itu, dia udah nggak mau tidur tuh di rumah. Dia cuman cek-cek pas saat pagi dan siang. Mungkin sekitar 4 bulanan lah Budi bertahan di rumah itu. Makanya lo Bud, kalau beli rumah itu nanya-nanya sama orang tua, jangan sosokan sendiri. Itu yang lu rasakan kan sekarang. Setelah itu Budi sudah tidak berpikir panjang lagi. Dia mau jual tuh rumah. Setelah banyak kejadian aneh yang terjadi selama Budi diam di rumah itu, akhirnya si Budi mau jual tuh rumah. Tapi selama 3 bulan tidak ada pembeli yang mau beli rumah si Budi. Kasihan tuh si Budi. Budi membulatkan diri untuk menjual rumah. Tapi selama 3 bulan sampai 4 bulan rumah itu tidak ada yang beli. Dan akhirnya si Budi mau tuh jual rumah dengan harga setengah yang dia beli. Kasihan si Budi. Sampai dia putus asa. Tapi alhamdulillahnya setelah Budi menurunkan harga, akhirnya itu rumah kejual. Kasiannya lagi, si Budi jual itu rumah dengan isi-isinya. Kasian lo Bud. Sabar Bud. Ending dari cerita ini, gua ambil hikmahnya, tolong libatkan orang tua kalau kalian mau membeli rumah, karena orang tua paling tahu apa itu rumah cocok buat Anda atau enggak. Terus yang gue petik lagi, kita emang berdampingan dengan makhluk astral, dan makhluk astral itu pun pasti ada di rumah manapun. Mau itu tusuk sate, mau itu enggak, tergantung bawaan orang ke rumah. Kalau kita sering zikir, sering ibadah, sering sholat, insya Allah makhluk yang ada di rumah pun tidak ada. Sekian video ngoper kali ini. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Jangan lupa subscribe dan like biar channel ini terus berkembang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.